Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah urusannya. Dan yang terpenting, semoga masih diberikan semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran daring ini ya. Jadi jangan pernah bosan, tetap selalu belajar dan terus belajar ya. Oke, pada hari ini kita membahas tentang aspek-aspek pada keamanan jaringan ya. Aspek-aspek pada keamanan jaringan. Ini materi lanjutan yang minggu lalu ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja membahas tentang materi ya, aspek-aspek pada keamanan jaringan. Oke. Yang pertama itu ada confidentiality ya, confidentiality. Confident adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi ya. Pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebut bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang dapat terakses oleh mereka yang tidak berwenang ya, atau biasa disebut dengan hacker ya, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Jadi saya rasa tidak ada satupun yang mau emailnya dapat dibaca oleh orang lain ya, ataupun data-data penting ya, data-data penting perdagangan dari suatu perusahaan tidak akan mau ya apabila isinya diketahui oleh orang tersebut ya. Jadi confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi ya. Seperti itu. Yang kedua ada integrity ya. Integrity adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Ya, tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum, maka integritas ini berarti bahwa informasi yang dapat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah message tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyaji kepada para penerima yang berhak. Itu integrity ya, integrity atau integritas ya. Oke, selanjutnya ada availability ya. Availability adalah pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak ya. Secara umum, makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini ya. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan ini harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Oke, selanjutnya ada non-repudiation ya. Aspek yang menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah atraksi ya. Seperti itu. Selanjutnya ada authentication. Authentication adalah satu langkah yang menentukan atau mengonfirmasi ya. Atau mengonfirmasi bahwa seorang atau suatu adalah autentik atau asli ya. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Melakukan autentikasi terhadap seorang biasanya untuk memverifikasi identitasnya, ya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses, ya. Pertama kali itu saat login atau permintaan akses itulah yang dinamakan dengan autentikasi ya. Kalian login ya. Dan selanjutnya ada akses kontrol ya. Adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node
yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses ya. Node-node itu komputer ya, komputer yang terhubung ke jaringan ya. Seperti itu. Dan selanjutnya ada accountability ya. Accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses kontrol ditunjukkan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis, mendapatkan izin, memahami dan mematuhi persyaratan yang ditunjukkan untuk dapat memasuki atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya dapat terjamin ya. Oke. Kita lanjut ke manfaat keamanan jaringan ya. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat jaringan. Yang pertama ada resource sharing atau berbagi sumber daya ya. Dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Contoh seorang pengguna yang di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut. Dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Itu yang dimaksud dengan resource sharing atau berbagi sumber daya. Yang kedua ada reliability tinggi atau reliabilitas tinggi ya. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaannya. Contohnya, semua file dapat disimpan pada atau dikopi kedua, ketiga atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Dengan demikian, bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan, ya. Dan yang terakhir itu menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai risiko harga atau kinerja yang lebih baik dibanding dengan komputer yang besar. Oke, materi kita sudah selesai ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi dapat memahami apa yang ada di dalam video ini dan mengulang video ini agar lebih paham lagi. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.